buku sebesar apapun, meskipun buku karya doktor, profesor, ulama, syekh, maulana, itu hanya tafsir. Meskipun di pesantren ada kitab kuning, kitab coklat, kitab hijau, sakarepmu, tapi itu hanya tafsir. Ada Syiah, ada Sunni, ada Demokrat, ada PDIP, itu hanya tafsir. Tidak boleh Anda pegang mati-matian. Akbar itu bukan besar, tetapi lebih besar. Jadi dia dinamis. Tuhan tidak bisa Anda sifati sebagaimana itu warna Anda sebut merah. Anda tidak bisa mensifati Tuhan karena Tuhan maha suci dari segala sifat yang dikenal oleh manusia. Kalaupun dia memberi sifat atas dirinya di depan manusia, itu dia ngalah supaya Anda sedikit paham tentang Tuhan. Tapi Allah itu, artinya Allah itu seberapa besar, seberapa hebat tergantung dinamika peningkatan pemahamanmu dan penghayatanmu terhadap dia, terhadap Allah. Maka disebut akbar. Dia Allah yang maha lebih besar, maha lebih besar. Jadi terus menerus lebih besar, bukan Tuhanlah yang lebih besar, tapi penghayatan kita yang makin lama makin mendalam, makin meluas. Kira-kira gitu. Teman-teman kalian, pengumuman semua yang saya omongkan jangan dianggap kebenaran. Gitu ya. Jadi jangan terus Anda dengerin saya, terus Anda pakai, terus nanti kalau keliru aku sih nggak salah, no. Jadi apa yang saya omongkan itu, apa saja itu hanya tafsir saya, itu hanya pendapat saya, dan itu bisa keliru, bisa salah. Lebih pasti salah daripada pasti benar. Gitu. Jadi Anda jangan terus menuntut saya mengemukakan sesuatu yang pasti benar, karena tidak ada manusia yang bisa mengungkapkan kebenaran. Yang dia ungkapkan hanyalah tafsir dia terhadap kebenaran, kan begitu. Meskipun itu undang-undang, meskipun itu konstitusi, meskipun itu undang-undang Undang-Undang Dasar 45, meskipun itu majelis ulama, semua yang dikemukakan bukan kebenaran tapi tafsir terhadap kebenaran, gitu ya. Jadi supaya Anda jangan terlalu nunggu-nunggu saya, jangan terlalu menganggap bahwa yang saya omongkan itu ada gunanya. Asumsi dasarnya yang diomongkan Cak Nun salah dan tidak ada gunanya, itu asumsi dasarnya gitu loh. Dan saya begitu Anda menyimpulkan sampai pulang nanti bahwa yang saya omongkan itu tidak ada gunanya, saya selamat, karena tidak ada satupun yang Anda pakai, sehingga kalau nanti Anda ternyata kalau ada yang pakai terus keliru, kan saya ikut nanggung. Nah, jadi mending Anda anggap saya salah, Anda anggap saya orang yang tidak berguna, gitu ya. Jadi saya memang sering begitu, jadi orang semua pengen dianggap benar, saya pengen dianggap salah, gitu. Sama dengan Gus Dur kan, saya ini dulu Gus Dur itu saya tanya, Gus kok bikin dekret sampai jadi di impeachment loh. Dia jawabnya lah, wis kan dekret aja. Presiden bolak-balik kan sing dekret, terus aku tak nggak dekret, cek tahu kan gitu. Itu Gus Dur. Ya tapi sampean gak ngitung Gus, TNI ini sampean salah perhitungan, ya cak jenenge teplek, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Itu jawabannya Gus Dur seperti itu. Jadi Gus Dur ya cuma berpendapat, dia juga cuma menafsirkan. Buku sebesar apapun, meskipun buku karya doktor, profesor, ulama, syekh, maulana, itu hanya tafsir. Meskipun di pesantren ada kitab kuning, kitab coklat, kitab hijau, sakarepmu, tapi itu hanya tafsir. Ada Syiah, ada Sunni, ada Demokrat, ada PDIP, itu hanya tafsir. Tidak boleh Anda pegang mati-matian. Yang tafsir itulah jalan untuk supaya kita berproses menemukan kebenaran yang sejati. Teori dasarnya kan ada bener dewe, benernya sendiri, benernya orang banyak, terus bener yang sejati, kan gitu kira-kira ya. Oke. Saya kembalikan ke sedikit Pak Nyun Sewu, saya kembalikan ke masa silam tadi. Jadi pokoknya singkat kata, Nabi Musa sok pinter sama Tuhan dibikin pingsan di puncak gunung Tursina, terus disuruh kamu ke sana cari orang yang namanya Khidir, kamu belajar sama dia. Akhirnya Nabi Musa turun gunung, jalan sampai sekitar 1300 km, ketemu Khidir dan dia melamar untuk boleh berguru kepada Khidir. Kemudian Khidir syaratnya kamu boleh belajar Musa, tapi jangan tanya sama saya. Apapun saja jangan tanya. Singkat kata, Khidir membocorkan kapal, Musa tidak tahan tanya.
Kedua, Khidir mencekik anak kecil, Musa nggak tahan, nanya. Yang ketiga, Khidir menegakkan pagar yang miring, Musa nggak tahan juga, tanya. Begitu tanya yang ketiga, Khidir mengatakan hadza firaqi bainaka wa baini wa bainaka. Ini adalah hari perpisahan antara kamu dengan saya. Jadi tidak lulus, drop out. Nah, jadi Anda kalau Anda tidak terlalu pintar, jangan minder. Wong Nabi Musa gak lulus. Itu tenang aja. Itu. Nah, kapal dibocorkan adalah berlangsung sekarang, maka dia lambang masa kini. Anak kecil dicekik adalah lambang masa depan, karena dia mencekik, mengambil keputusan untuk membunuh anak itu atas hak prerogatif dari Allah loh ya. Ojo terus sampai niru Nabi Khidir, mulai untuk lerek cilik kok unduri gulune demi masa depan gitu ya. Khidir tahu ini anak besok-besok akan menjadi destroyer dari bangsanya, dari bapak ibunya, masyarakatnya, maka lebih baik dia dibunuh sekarang. Tapi itu hanya haknya Khidir sekali itu toh. Jangan lupa, tidak berarti Khidir bunuh anak sewaktu-waktu. Itu haknya Khidir sekali itu toh, dan hak itu tidak pernah diperoleh oleh Muhammad SAW, tidak pernah diperoleh oleh Nabi maupun Rasul-Rasul yang lain, apalagi Anda dan saya. Jadi tidak usah cari anak kecil terus diuntir gulune. Nah, Khidir tahu masa depan anak ini, berarti mencekik anak ini adalah lambang masa depan. Maka terus yang ketiga adalah menegakkan pagar miring, karena Khidir tahu zaman dahulu ada kerajaan besar di sini menyimpan harta benda di bawah pagar ini. Kita bikin tegak pagarnya supaya orang tidak tertarik kepada pagar itu, sehingga harta itu terlindung. Nah, kita sekarang sedang akan menegakkan pagar sekarang ini, bangsa kita. Tapi kapan-kapan, ini urusan museum, tidak usah sampai ke sana. Nah, teman-teman sekalian, rute waktu inilah museum kita pahami. Mohon maaf bagi saya, ini jamaah ini dia cari ilmu luar biasa, tidak karu-karuan, kemana-mana saya pergi mereka datang semua. Itu terutama kalau pas ada makanan yang dibagi. Sampai jam 4 pagi Pak mereka Pak sama saya Pak. Tadi malam sampai jam setengah 4, kemarin malam di Surabaya sampai jam setengah 4 dan seterusnya. Bapakmu dulu ketika mendidik kamu kan rutenya gitu. Kalau Anda tidak sekolah, bluron dek kali, dolin gitu, nyolong pelem, terus mari ngunung lirik, melbu warunge tonggo, terus warungnya tutup, ayah agak sambelnya kok duwilati ini toh, gitu. Bapakmu akan mengatakan, kamu itu bandel enggak, sekolah itu besok-besok mau jadi apa, kan itu kan. Jadi hari ini kamu bandel, terus bapak bilang besok-besok kamu jadi apa. Kalimat sesudahnya adalah dulu bapakmu, nah, kan itu kan, selalu gitu, bapakmu biyen gitu. Jadi selalu rutenya harus begitu. Nah, ini bangsa kehilangan dialektika waktu Pak. Kita jangankan belajar ke Mojopahit, kita belajar ke sekarang saja tidak, ke yang kemarin saja tidak. Teman-teman sekalian, mari kita sering ke museum, supaya Anda bertemu dengan apa yang harus Anda pelajari, supaya Anda berjumpa dengan clue atau indikator-indikator dari yang harus Anda selami dari karya-karya atau kehidupan nenek moyang kita zaman dahulu, baik yang lama jauh di belakang maupun yang baru kemarin. Termasuk, jadi sekarang orang kenal Pak Harto dari truk itu Pak. Mengikuti gak ngerti nih, coba biar. Jadi referensi tentang Pak Harto yang siji kuwi kan celaka bangsa kita. Nek Gus Dur sing dielele masih tok gitu aja kok repot. Terus gitu tok. Rawahu Gus Dur. Ya. Itu tok yang diingat. Kalau Bung Karno apa yang Anda ingat? Jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah gitu. Kalau Habibie Tetuko. Sampean ngerti arah-arah. Teman-teman apa yang diingat dari Habibie? Habibie masih segar bugar. Beliau orang
kelas 1 di Indonesia yang tidak dihargai di negerinya sendiri, sehingga ilmu beliau bermanfaat untuk pesawat-pesawat seluruh dunia, membuat sayap pesawat yang menjadi lebih stabil dengan begini itu. Jadi kalau orang joget tuh pesawat kayak saya gini gila, sayapnya kan gini gitu. Itu Habibie punya itu. Neng ora dirgani neng. Di Indonesia itu memang saking kayanya tidak ada yang berharga. Anda tahu inovator-inovator kita di mana-mana itu terancam nasibnya. Termasuk yang bikin mobil listrik, yang bikin blue energy itu terancam nasibnya. Karena Indonesia itu kaya raya. Tuhan saja seolah-olah ngemis-ngemis untuk supaya disembah oleh kita gitu loh. Masa gitu nanti seolah-olah gitu misalnya. Oke.